Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal PB2M. Dan bersama dua menteri. Ya, bersama dua menteri. Dia Iya, masih oke. inget-inget PB2M. Iya, karena peraturan Menteri bersama Agama. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Iya, tahun 2006. Iya. Yang katanya infonya 20 tahun terakhir ini jadi senjata buat menutup atau kayak melarang ini ya, pendirian Menghambat Melarang lah. menghambat ya. pendirian rumah ibadah. Iya. Terutama agama kaum minoritas Kaum seperti minoritas. agamanya Cindy. Iya, betul. Betul. Saya Kristen. Dan Nah, bangga. Iya. Bangga. Nah, 1 Juni 2026 lalu, pas di Hari Pancasila, Hari itu Lahir ada Pancasila. beberapa organisasi, 9 organisasi, yang bilang nih ke Pak Prabowo, nuntut ke Pak Prabowo, tolong hapuskan PB2M itu, dan bikin perpres soal kebebasan hak beribadah gitu. Betul. Nah, organisasinya tuh kan ada 9, salah satunya Pergerakan Indonesia untuk semua. Gerakan PIS. Ada kita di sana, teman-teman. Ikut andil dalam Ikut andil. memperjuangkan. Dan tentunya ada ketua Menghapuskan. kita, Bapak Ade Armando. Yeay. Ini maaf ya penonton. Nah, agak begini nih anak-anaknya. Jadi gimana Bang kegiatannya pas Hari Pancasila kemarin? Kami memperingati Hari Pancasila. Iya, nih. oke. Iya, Iya. memang 1 Juni itu adalah hari lahir Iya, Pancasila. betul. Jadi emang gini, saya tuh dari PIS ya. Mm-mm. Kemudian ada dari Setara. Setara. Ya. Organisasi yang setiap tahun tuh barangkali Anda masih ingat mengeluarkan misalnya peringkat kota-kota yang paling toleran. Indeks Oke. Kota Toleran. Indeks ya, Kota IKT. Toleran setiap tahun ya. Kemudian ada Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Ya. Sejuk. Sejuk itu juga para jurnalis yang bergabung atau para penulis yang bergabung untuk membela keberagaman ya. Kemudian ada ICRP, ya ini juga yang sangat besar nih, International Conference on Peace and Religion ya. Ya, itu juga salah satu organisasi yang sangat aktif ya membela makanya peace and religion, dan religion itu antara lain adalah kebebasan orang untuk beribadah. Di luar itu ada pula beberapa misalnya dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia itu ada salah satu bagiannya apa, salah satu divisinya, saya lupa persisnya apa, itu juga terlibat di dalamnya. Ada siapa lagi ya? Ada Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Oke. Indonesia atau BKSGLK. Terus Penganut Agama Leluhur oh iya, Nusantara. Penganut Agama Leluhur Nusantara. Ini penting nih gini. Kalau saya bilang agama leluhur tuh, kalian kira-kira paham nggak yang dimaksud tuh apa? Penghayat kepercayaan. Bukan? Ya, Kepercayaan itu. Nusantara. Dulu kan iya. kita menyebutnya sebagai kepercayaan ya. Ternyata teman-teman kepercayaan itu sebetulnya juga punya istilah lain, yaitu agama leluhur Nusantara ya. Dan contohnya itu adalah barangkali kalian tahu Sunda Wiwitan. Iya. Ya, itu di Jawa Barat, Cirebon itu. Kemudian ada beberapa juga di beberapa daerah lain. Kayak Kejawen. Ya, Kejawen itu di juga Jawa famous. Tengah kan juga famous ya, sangat terkenal. Nah mereka juga, ya mereka tuh agama ya. Kan seringkali kita mengatakan agama tuh adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di luar itu jangan lupa ada Yahudi sebenarnya kan. Iya, benar. Kemudian ada juga ya tadi agama-agama leluhur Nusantara, agama-agama yang bahkan sudah ada sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Iya, betul. Ya, sudah beratus-ratus tahun ya usianya. Nah jadi ini adalah kelompok masyarakat yang selama ini kami itu 9, dan tapi sekarang udah bertambah lagi, ada beberapa ya yang ikut juga terlibat di dalamnya. Itu merasa bahwa ada satu ketidakadilan di Indonesia ini yang seperti dianggap normal oleh sebagian orang ya, padahal ini sangat menindas hak asasi manusia ya. Saya tanya deh ke Cindy nih. Cindy kan pemeluk Kristen ya. Iya. Cindy itu pemeluk agama Kristen yang taat nggak? Misalnya taat itu diukur dari rajin ke gereja nggak? Iya. Setiap minggu? Iya. Oke. Ini kan agak beda dengan Egra kan? Oke. Oke. Agak Nah, beda. saya mau bilang begini. Bayangkan kalau sampai Cindy itu dilarang gitu loh, dihambat. Atau bahkan gerejanya nggak boleh dibangun, nggak bisa dibangun. Itu gimana rasanya? Sedih banget Sedih karena banget. pasti
siapa sih setiap orang yang nggak mau beribadah? Pasti kan setiap orang mau beribadah, maksudnya mau dekat sama Tuhan. Tapi kenapa ya untuk sekedar mau dekat sama Tuhan aja kok manusia melarang gitu Iya, loh? betul. Karena sebenarnya bukan pengalaman yang gimana-gimana, tapi aku pernah ngalamin. Oh ya, Tapi nggak separah mungkin saudara-saudara kita yang sampai digusur, di Iya, demo, iya. diapain gitu. Jadi aku tuh datang ke satu gereja dan itu terus berulang setiap minggu kan. Sampai pada satu ketika, satu waktu, tiba-tiba ya aku bilang, oh itu gerejanya udah ditutup gitu. Padahal itu bener-bener aksesnya tuh gampang Bang kalau naik kereta gitu. Tapi tiba-tiba selintingan info ayah aku dapat kalau memang warga sekitar tuh udah keberatan karena gereja itu di dalam mall gitu kan. Jadi kayak entah izinnya nggak diperpanjang atau gimana, aku juga nggak tahu banget info pastinya, tapi yang jelas ditutup sih katanya gara-gara warga sekitar nggak setuju. Oh, di situ ada gereja. Iya. Tapi kamu cukup beruntung karena kemudian kamu tetap punya pilihan untuk bisa beribadah di tempat lain. Karena kan kalau yang aku dengar dari presidium ini kan, presidium hak beribadah ini katanya ada beberapa kasus di mana mereka nih nggak bisa beribadah sampai akhirnya harus naik kendaraan umum menempuh jarak beratus-ratus kilometer, kayak istilahnya capek di jalan gitu loh. Tua di jalan, belum lagi ibadahnya katanya harus diri gitu kan, padahal dia sendiri udah mungkin umurnya nggak terlalu banyak cerita semacam itu. Cerita-cerita kayak itu, dan balik lagi nempuh lagi jaraknya berjam-jam gitu. Jadi walaupun aku mengalami, tapi like I said before, I'm lucky enough, maksudnya nggak yang sampai harus jalannya tuh susah banget, jauh sama sekali, harus istilahnya ke kota lah untuk bisa mungkin beribadah. Dia di kampung harus ke kota gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya sangat menyedihkan ya. Dan terutama memang dialami oleh kalangan apa yang kita sebut sebagai minoritas ya. Minoritas ini tentu saja berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Jangan salah ya, sebetulnya pelarangan beribadah ini juga dirasakan oleh sebagian masyarakat Islam yang tinggal di daerah yang mayoritasnya orang-orang Kristen ya. Bahkan sedihnya, ironisnya begini, saya dengar di sebuah daerah saya tidak perlu sebut namanya ya, karena saya sendiri juga tidak pasti, tapi dikatakan di sana bahwa kelompok-kelompok Kristen di sana akhirnya keberatan dengan pendirian masjid itu karena mereka bilang itu di daerah-daerah kalian, artinya di daerah-daerah seperti di Jawa Barat, di berbagai tempat, itu orang Kristen yang nggak boleh berdirikan gereja. Maka kami pernah dengar ya? Iya, jadi karena itu Anda di sini juga jangan bangun masjid ya. Nah, itu adalah sebuah tindakan yang menurut saya sangat bertentangan ya dengan hak asasi manusia. Pelarangan-pelarangan rumah ibadah semacam itu adalah sesuatu yang nggak bisa diterima ya dari standar hak asasi manusia universal ya. Di Indonesia sendiri itu bertentangan dengan Pancasila kita kan. Kan kita sebetulnya sila ke-1 kita kan ketuhanan yang Maha Esa, tanpa mengatakan sebetulnya agama apa gitu ya yang diizinkan untuk berdiri untuk hadir di Indonesia. Nah, kembali ke tadi, biar gimana pun nih ya, kan memang harus diakui ada orang-orang yang merasa bahwa ya termasuk saya lah ya, saya itu rajin beribadah ya, dan saya tentu akan sangat sedih kalau sampai misalnya saya itu tidak diizinkan beribadah atau tidak diizinkan memiliki rumah ibadah ya. Karena rumah ibadah itu bukanlah sesuatu yang mengancam siapa-siapa kan. Memang kenapa kalau orang di daerah kamu tadi bikin gereja memang ada Karena kalau untuk faktor yang tadi kasus yang aku nggak tahu persis kenapa, tapi sebagian besar faktor itu rata-rata karena misalnya ada satu agama yang mau ngebangun tempat ibadah di situ. Misal Kristen, antar dikristenisasi. Benar. Ya. Itu. Dan kalau Bang Ade atau Cindy gitu ya, lihat-lihat dan diulik-ulik nih orang yang ngebubarin orang lagi ibadah atau kayak orang yang mau ada rencana ngesegel rumah ibadah yang lagi dibangun gitu, itu alasannya template sebenarnya. Apa? Pertama,
nggak ada izinnya nih, gitu. Kedua, meresahkan warga, berisik, gitu. Nah, yang ketiga tadi, kristenisasi tadi, takut jadi Kristen. Padahal sebenarnya dia pun kalau mau mengajukan izin, itu juga dipersulit. Mengajukan IMB. Yang nomor 1 kan? Yang menurut dia nomor 1. Iya. Terus yang keempat, kalau misalnya yang lain-lainnya, misalnya ini cuma rumah doa gitu, atau kayak gimana, mereka bakal bilang, kayak yang di retret itu, retret Sukabumi kan, ini kan rumah biasa, gitu kan. Kenapa dipakai? Kenapa buat ibadah, gitu. Sedangkan orang-orang yang menuntut itu kan oknum-oknum muslim ya. Kita kan beribadah di mana aja, sebenarnya bisa aja. Cuma yang aku perhatiin, alasannya template. Template-nya sama. Kurang lebih sama lah ya. Pertama, soal izin ya. Pemberian izinnya aja nggak mudah. Memperoleh izin itu sendiri tidak mudah ya. Tapi kalaupun itu misalnya itu kan urusannya sama pemerintah tuh ya. Tapi kalaupun sudah diperoleh, karena seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan IMB kan. Karena ya udah, IMB untuk apa? Untuk mendirikan rumah ibadah. Ya nggak ada masalah. Kan udah jelas misalnya lokasinya di mana ya. Tidak di daerah-daerah yang sebetulnya terlarang untuk dibangun rumah atau bangunan gitu kan. Tapi kan yang lebih penting yang kedua minimal ya, yang paling jelas nih, meresahkan. Kenapa jadi meresahkan? Ya, saya sebagai orang Islam, misalnya di samping rumah saya mau dibangun gereja, buat saya harus resah kenapa? Kan orang mau gereja tuh dipakai itu seberapa sering sih? Sabtu, Minggu, atau weekdays ada juga? Minggu pasti, cuman kadang ada misalnya persekutuan doa lah, Sabtu atau hari apa, itu juga nggak yang literally everyday. Bahkan aku ngelihat di daerah Jakarta Pusat di Senen itu Bang, gereja itu dibangun sampai dia bilang, nggak berisik kan, kita pasang ini loh kedap suara gitu. Itu misalnya, kalau salah satu masalahnya adalah jangan sampai suaranya terdengar keluar, ya pakai kedap suara aja, ya. Tapi dalam hal ini ironisnya kan kalau orang bangun masjid dia bisa bikin pakai toa sekeras-kerasnya kan, sehingga suaranya kemana-mana. Nah, ini gereja sebetulnya nggak perlu gitu, ya, nggak perlu sampai suaranya terdengar begitu keras sehingga mengganggu masyarakat di sekitarnya. Jadi alasan itu sebetulnya alasan yang mengada-ada, oke? Jadi kenapa orang harus resah? Alasannya ketiga tadi, karena sebagian umat Islam itu memang menganggap Kristen itu sebagai tanda petik musuh. Ya. Ada ajaran seperti itu. Diajarkan barangkali oleh pemuka-pemuka agama di dalam lingkungan mereka bahwa Kristen adalah sesuatu yang menakutkan, yang dalam sejarah Nabi misalnya pernah ada perang antara kelompok Islam dan kelompok Kristen ya. Terus pernah dengar yang namanya perang salib. Perang salib. Itu kan perang Islam dan Kristen berlangsungnya selama berabad. Di masa lalu. Di masa lalu itu berabad-abad yang lalu. Bahkan muncul doktrin, ini doktrin aku ya, maksudnya kayak agama Islam itu kan agama yang paling benar, doktrin dari aku. Karena tentu saja menurut orang Islam. Iya, menurut orang Islam. Karena nggak ada wujudnya. Nah, nggak ada wujud artinya apa? Nggak ada wujud tuh kayak misalnya gini, aku dapat ajaran kalau Kristen kan ada patung Tuhan Yesus tuh. Dibilangnya nyembah berhala. Terus kayak misalnya Hindu Buddha kan ada patung-patungnya gitu kan, patung dewa. Nah, itu kan menyembah berhala. Jadi yang paling benar adalah agama Islam. Jadi mereka ini sesat semua gitu. Tapi kan kita ada Ka'bah. Nah, itu dia, kita juga bingung. Nggak, kita harus sholat menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Sujudnya sujud ke Ka'bah. Iya. Ya memang Ka'bahnya nggak di depan kita. Jadi selama ini kiblat tuh Ka'bah. Iya. Cuma kamu nggak tahu itu? Nggak. Ya itu maksud saya memang tidak langsung di depannya. Tapi misalnya kiblatnya arah mana situ. Iya. Jadi kalau misalnya ada Ka'bah nih, orang tuh sholat mengelilingi gitu loh. Jadi nggak ya. Kan dari seluruh dunia tuh menyembahnya ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Makanya ada yang ke timur, ada yang ke barat, segala macam itu ya. Tapi ada satu tadi pernyataan Bang Ade yang aku agak mengusik dikit, yang soal izin mendirikan bangunan IMB yang Mbak Ade kalau nggak salah tadi bilang pemerintah. Itu kan pemerintah. Nah, masalahnya pemerintahnya kadang jadi aktornya. Iya. Aktor betul. Yang istilahnya. Tapi itu jelas ya. Jadi itu pemerintahnya yang harus diprotes. Iya, gitu kan? ya pemerintahnya tolonglah dibenahi dulu gitu. Betul. Karena
misalnya bupatinya, kadang kalau misalnya kita ngelihat kasus penyegelan rumah ibadah, itu bupatinya atau wali kotanya kayak ngalah, tunduk gitu atas Tunduk. protes-protes pada tekanan dari masyarakat. pada tekanan masyarakat. Jadi ya aku cuma mau bilang wajar sih sebenarnya kalau misalnya kayaknya pembangunan gereja atau apapun itu, mau kelenteng kayak mau apa, terhambat ya pemerintah daerahnya modelannya begitu pimpinannya. Karena Nah. takut nggak dapat suara sih aku Iya, melihat. jadi politik sebenarnya sih. Nah, karena itulah ya kita Presidium Hak Beribadah itu mengatakan bahwa mulai saat ini harus jelas aturannya. Iya. Jadi nggak bisa lagi dipakai aturan-aturan yang selama ini menghambat pembangunan rumah ibadah. Nah, dalam hal ini yang kalian tadi sebut adalah peraturan bersama 2 menteri tahun 2006. Itu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Iya. Ya. Aslinya sih itu diluncurkan untuk justru membantu pembangunan rumah ibadah nih, ya. Demi harmonisasi umat katanya ya. Tapi dalam 20 tahun, ya. Ini 20 tahun di mana pelarangan rumah ibadah jumlahnya barangkali paling banyak sepanjang sejarah Indonesia. Di masa-masa lalu tidak pernah sebanyak ini pelarangan-pelarangannya. Ya ada mungkin 1-2 gitu ya. Mungkin ada, tapi saya bahkan tidak biasa mendengar itu terjadi di zaman Orde Baru. Ya. Orde Baru itu zamannya Presiden Soeharto kan. Memang ada, dan karena itulah dibikin yang namanya peraturan bersama ini. Nah ternyata dalam 20 tahun ini yang terjadi adalah justru sebaliknya dari apa yang tadi diharapkan. Harapannya adalah untuk bisa membantu mendorong pembangunan rumah-rumah ibadah, yang terjadi sebaliknya. Malah menghambat jadi pembangunan rumah-rumah ibadah. Ya. Kenapa? Karena aturan-aturan yang dikeluarkan itu memang sangat dimungkinkan untuk digunakan untuk menghambat. Contohnya aja ya, yang paling gampang. Pembangunan rumah ibadah dikatakan harus mendapat persetujuan dari at least ya 90 yang akan menjadi pengguna. Jadi misalnya gereja nih harus ada tanda tangan 90 orang Kristen. 90 jemaat gitu ya. 90 jemaat. Nah. Itu masih lumayan. Nah, ya. Dan 60 warga yang bukan orang Kristen. 60 di lingkungan situ. Di lingkungan situ. Nah, masalahnya ini seringkali akhirnya ada banyak orang Islam yang enggan memberikan tanda tangan itu. Bukan karena apa-apa, tapi karena takut tadi. Karena takut dengan, wah ini ada kristenisasi dan macam-macam. Aku pernah dengar Bang, jadi mungkin sebenarnya di daerah-daerah tertentu atau dimanapun, sebenarnya mungkin dapat nih 60 warga tanda tangan. Tapi tiba-tiba entahlah ini dari ujung mana, ada ormas or something datang, mungkin menetap atau gimana, ngehasut, mulai nyebarin paham-paham interdikristenisasi bla bla bla. Ada yang mungkin takut, ada yang kehasut, jadi akhirnya dia ngecabut lagi tanda tangan itu. Iya. Jadi ini nggak jelas nih itu dari yang mana. jadi masalah. Si peraturan kemudian nggak bilang kalau ada orang-orang semacam itu datang dan melakukan provokasi semacam itu, harusnya negara ngapain? Tindak tegas. Harusnya kan menindak tegas. Harusnya ada dong aturan yang mengatakan tidak boleh ada ya upaya untuk menghambat pembangunan rumah ibadah. Ini nggak ada, ya. Kemudian ada yang namanya di aturan di PB2M ini adalah peraturan bersama 2 menteri ini adalah FKUB. Minta rekomendasinya. Harus FKUB. ada rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu dibentuk di setiap daerah, Negra. Ya. Itu maksudnya adalah direkrut, saya nggak tahu jumlahnya ya, taruhlah misalnya 10 ya. 10 orang pimpinan masyarakat di sana yang menjadi anggota FKUB. Mereka lah yang antara lain harus dimintai izin untuk mendirikan gereja misalnya. Mereka lah yang harusnya mengeluarkan rekomendasi pembangunan gereja misalnya. Nah masalahnya jumlah 10 orang ini pertama-tama, ini bukan 10 orang yang intelektual, yang ulama, yang betul-betul paham agama, tapi ya orang-orang yang dianggap sebagai barangkali ada ustadz di sana, ada guru agama kali di situ ya, digabung aja. Dan jumlahnya dari 10 itu, saya sebut 10 ini sebetulnya bukan angka yang standar ya, tapi misalnya 10 ya. Terus dilihat masyarakat di sana, agamanya apa umumnya? Misalnya 80% kan biasa mayoritas kan orang-orang Islam kan.
80 atau 70% adalah orang-orang Islam. Jadi 70% dari anggota FKUB-nya adalah orang-orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Kalau pemimpin-pemimpin Islamnya adalah pemimpin-pemimpin Islam yang pikirannya terbuka, yang pluralis, yang menerima kehadiran umat beragama lain, sih nggak apa-apa. Ini masalahnya seringkali nggak gitu. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang memang kecenderungannya adalah hambat gitu. Sehingga untuk bisa sampai pada memperoleh rekomendasi dari FKUB juga nggak gampang. Oke? Jadi itu udah dipersulit tadi dengan 60 orang tadi ya, yang tidak mau tanda tangan yang kamu bilang. Misalnya baru sampai 50 aja, padahal 60 yang harusnya menandatangani, udah dapat 50 kan belum 60, tetap nggak boleh. Terus kamu bilang lagi, kalaupun sudah dapat 60, ada lagi yang menyerang, memprotes, bisa juga ditolak akhirnya tidak diberikan izinnya. Kemudian ada FKUB. Terus harusnya nih soal daerah ya, seharusnya nggak ada tuh harus ada tanda tangan dari apakah lurah, apakah dari RT, segala macam. Tapi ternyata dalam prakteknya harus ada. Padahal nggak ada kewajibannya sebetulnya dalam peraturan bersama dua menteri itu. Nah ini juga ditambah lagi dengan aturan semacam ini. Dan tentu saja yang tadi kamu bilang, seharusnya pemerintah daerah atau siapapun tidak boleh dengan sengaja menghambat pembangunan rumah ibadah. Nah kalau sampai ada kepala daerah yang melakukan itu, seharusnya dinyatakan dia itu menyalahi peraturan, menyalahi undang-undang misalnya, menyalahi keputusan presiden kalau keputusan presiden yang dikeluarkan, dan presiden berhak untuk menegurnya kan. Nah itulah yang kami katakan, kami itu maksud saya adalah Presidium Hak Beribadah ya. Setelah 20 tahun kita mendengar orang menangis, kalian sedih nggak gimana? Misalnya mereka ingin beribadah ya, nggak dapat nih ibadahnya, ditutup nih gerejanya ya. Terus mereka ke pinggir jalan bangun tenda-tenda. Iya, itu ada tuh yang banget. Gereja di mana itu ya? Iya. Yang dia bangun tenda. Dan itu bukan jauh di Kalimantan gitu, nggak jauh-jauh di daerah Jawa sini, ya. Itu mereka berdoa di bawah tendanya. Dan seringkali kemudian setelah itu terjadi, setelah mereka lakukan itu diganggu teror dengan orang-orang yang menggunakan speaker ya pengeras suara dari luar yang mengganggu agar suara-suara di dalam tenda itu terganggu, jadi tidak bisa dengan jernih didengarkan oleh para jemaatnya. Nggak berkat hidup kayak gitu. Betul. Nggak, itu kan menyedihkan. Saya sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam harus minta maaf nih ya bahwa itu terus terjadi. Tapi yang penting adalah ya memang negara ini, pemerintah ini, presiden harus membela kepentingan orang-orang. Saya sendiri Muslim kan, ya. Saya sendiri tidak pernah mengalami penindasan semacam itu, ya. Saya bersyukur saya tidak pernah mengalaminya. Tapi sebagai orang Islam, ini penonton, ya kita harus membela teman-teman yang beragama Kristen ataupun bukan Kristen lagi. Ada juga orang-orang Islam yang minoritas. Iya, betul. Kira-kira siapa? Ahmadiyah. Misalnya Ahmadiyah. Sama, ya. Orang-orang Islam Ahmadiyah, masjidnya juga ditutup. Dilarang. Ya. Dengan alasan macam-macam lah. Sesat. Agama ini agama yang Ahmadiyah itu agama yang eksklusif, hanya buat orang Ahmadiyah. Bahkan yang parahnya nggak diakui sebagai Islam. Tidak diakui sebagai Islam. Iya, sampai ada Ahmadiyah tuh bukan Islam. Itu sebenarnya menyatakan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ya, itulah. Ya. Nah, jangan lupa dalam Islam juga ada Syiah. Benar. Itu Syiah juga. Aku dapat doktrinnya itu sesat. Sesat. Ya. Padahal ya kalau siapapun yang belajar tentang Islam akan ngerti bahwa ya dia salah satu aliran aja. Jadi beda interpretasi dengan kaum yang Sunni. Gitu. Sunni itu yang mayoritas ya. Kalau saya menganggap ya kalau yang menurut saya tepat itu Sunni ya Sunni, kalau yang tepat Syiah ya Syiah aja gitu kan. Itu di dalam Islam. Sama, masjid Syiah nggak boleh didirikan. Oke. Kemudian kelenteng, vihara, ya, itu juga terjadi.
Apalagi kalau Yahudi lah, kalau Yahudi bikin, saya nggak tahu Yahudi rumah ibadahnya seperti apa. Di Indonesia tuh kayak Yahudi tuh kayak bukan cuman agama sesat, tapi bukan agama. Ini kan agama yang sebetulnya ya Anda jalan-jalan ke Eropa, Anda akan kenal tuh bahwa ada banyak orang Yahudi di sana. Karena yang buat orang-orang yang berpikiran sempit itu Yahudi pasti dikaitin sama Israel. Iya. Beda. Orang Yahudi yang anti Israel juga banyak. Israel kan negara. Iya, Yahudi itu kan agama. Udah gitu. Nah ini di Indonesia ada nggak ya agama Yahudi? Masih ada. Ada. Dan masih beribadat, masih membutuhkan tempat untuk beribadat. Dan terakhir yang salah yang agama yang disebut leluhur Nusantara itu. Sama agama ada ini ya, Sikh. Apa? Oh iya, ada Sikh, ya. Ada itu. Kemarin kan di acara apa namanya presidium juga ada kan datang kan tokohnya. Ada lagi beberapa. Tapi maksud saya yang juga orang Indonesia harus ingat, ini agama aslinya Nusantara itu juga ada. Leluhur. Mereka kan tidak menyebut diri mereka Muslim misalnya, ya. Walaupun ada banyak kesamaan ininya barangkali peribadatannya. Nah itu juga dilarang, ya. Jadi Anda lihat ada begitu banyak orang di Indonesia, warga di Indonesia ini yang punya hak beribadah, tapi tidak diberi kesempatan untuk mendirikan rumah ibadahnya. Itu kan membuat kita marah ya. Cuman beribadah gitu loh. Maksud saya dia tuh bukan apa sih kayak apa mabuk-mabukan gitu kan. Judi. Sabung ayam. Bukan narkoba. Bukan pelacuran, nggak ada sama sekali hal yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat, nggak dia pesta yang nari-nari dan sampai berteriak-teriak. Sampai ada jokes bang, yaelah giliran gereja susah, giliran diskotik, klub apa gampang banget ngurusnya. Ya. Dan jangan salah, ada satu juga cerita nih, walaupun saya tidak tahu karena artinya masih harus diverifikasi kebenarannya. Sebetulnya kata orang gini, mau tahu nggak? Gimana caranya agar bisa cepat dapat izin membangun gereja? Gimana? Nyuap. Oh. Jadi bayar. Jadi orang yang protes tuh ngasih duit aja. Sampai itu tuh kayak juga jadi bahan jokes gitu loh bang. Kayak misalnya ada ini nih belum ada izinnya rumah ibadahnya. Terus ya biasalah netizen komen-komen kayak yalah belum dikasih itu mas. Iya. Tapi angkanya tuh nggak kecil. Ya. Kita bicara tentang puluhan, mungkin ratusan juta. Iya makanya. Untuk dapat memperoleh izin tersebut. Jadi ini jahat betul sebenarnya praktek ini. Jadi dengan kata lain, peraturan bersama 2 menteri ini selama 20 tahun menjadi sebuah, tadi pakai istilah kamu kayak alat gitu ya, yang dipakai untuk menghambat kebebasan beribadah. Ini sesuatu yang sama sekali nggak modern gitu loh. Di alam modern, di alam masyarakat yang demokratis, yang menghargai kebebasan beribadah sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia, itu harusnya diizinkan, ya. Nggak sembarang diizinkan, tentu saja bisa diatur, jangan sampai misalnya saja jarak antara satu gereja dengan gereja lain tuh minimal berapa jauh gitu kan? Itu iyalah, jangan sampai berantem gitu sebelahan gimana kita mau kemana ya terus berantem lagi. Iya, ini sama aja juga, tapi sama aja dengan membangun masjid. Mestinya antara satu masjid dengan masjid lainnya harusnya ada batasan jarak gitu loh ya. Iya. Karena kalau Bang Ade atau Cindy tanya, Egro pernah ngerasain nggak dilarang ibadah? Enggak, malah disuruh mulu. Jadi nggak pernah, malah disuruh terus ibadah. Karena kan aku muslim ya, udah ibadah, ayo sunahnya belum, mana wajibnya sunahnya. Kan gitu, maksudnya aku nggak pernah ngerasain dilarang beribadah karena aku muslim kan, malah disuruh terus. Tapi aku dengar itu juga mengganggu ya. Kadang ini wajibnya udah, sunahnya belum. Ya udah sih ntar aja, terus disuruh terus. Bisa napas dulu nggak bentar. Kayak kemarin kan Ramadan tuh puasa kan, 1 bulan nih berhenti kan, udah Lebaran. Nggak lama kemudian mulai ada puasa bukan puasa Daud, puasa sunnah aja. Puasa sunnah, Senin ada Kamis. yang menjelang bukan Senin Kamis menjelang Idul apa? Adha. Menjelang Idul Adha. Itu yang disebut sebagai
disuruh, ayo Udah, beribadah. ayo ibadah gitu. Kalau orang Kristen dilarang beribadah. Tapi gini Bang, kalau aku kan ngerasa sebagai muslim itu kan ibadah di mana aja boleh, asal tempatnya bersih gitu kan. Nggak ada najis dan lain-lain, di rumah boleh, di musola ada, masjid ada, bahkan tergolong masjid tuh menurut aku di mana-mana ada lah gitu. Terus aku denger lah cerita dari Tretan Muslim, Agustus lalu sempat viral. Jadi dia cerita di Cilegon, Banten itu Bang, di Cilegon, Banten itu nggak ada gereja. Jadi orang-orang Cilegon ini yang Kristen, kalau misalnya mau ibadah harus ke Serang. Jauh banget. Kan jauh tuh dari Cilegon ke Serang. Nah, tapi di Serang itu kan kalau gereja itu kan ada ininya ya, jadwal-jadwalnya kayak pagi tuh berapa ada maksimalnya. Jam berapa misalnya. Jam berapa tuh berapa jemaat gitu. Nah, ada satu momen orang yang dari Cilegon ini ke Serang. Coba bayangin kalau misalnya orang-orang Cilegon ini dia udah effort nih ke Serang, pas udah sampai Serang udah nggak bisa beribadah, udah full, udah sama orang-orang Serangnya semua. Itu kan sedih banget. Padahal mereka udah effort jalan, mungkin pakai travel atau apa, ngeluarin biaya buat ke Serang. Mirip sama cerita yang waktu PHB, acara PHB itu, yang orang lansia dia mau beribadah harus berpuluh-puluh kilometer. Tapi gitu. sampai sana karena gak ada tempat duduk jadi diri. Jadi berdiri. Belum itu lagi, kan kayak sedih banget, kayak yang kalau aku harus ngerasain rasanya jadi orang-orang Cilegon ini, kalau aku ya, ini balik lagi kalau aku udah nggak usah beribadah deh, males gue. Kalau aku atau beribadah tadi di daerahnya. Beribadah, ya udahlah beribadah sendiri aja. Mungkin gitu ya. Enggak online. Mungkin agak pundung atau, ya kalau aku. Atau mestinya orang-orang Islam di sana dengan baik hati bilang, kalian nggak punya gereja, di masjid aja. Itu suatu hal yang mustahil. Itu agak mustahil ya. Kenapa? Karena ada... Jangan salah loh, Nabi Muhammad pernah mengizinkan orang-orang Kristen kan Nabi Muhammad bukan. Oh iya, nanti dia bakal ngomong, gue bukan Nabi boy, kan gitu. Dia ngomong gitu. Nggak, maksud aku, kalau aku. Tapi kan yang lain kan banyak yang lebih taat beribadah gitu, dan yang emang mau banget ibadah di tempat beribadahnya gitu. Karena aku punya temen juga, jadi dia nih Buddha Bang. Dia Buddha, dia kan kemarin Waisak ya, Waisak Buddha. Itu dia bilang, kakak aku hari ini ibadah, kata dia kan. Aku pikir kan, beribadah mungkin naik motor atau gimana. Ternyata dia serombongan sama keluarganya dan itu jauh gitu. Oh, berangkat ke tempat beribadahnya tuh jauh. Vihara ya? Ya nggak sih? Buddha aku lupa. Apa ya? Wihara ya? Vihara. Jadi dia ke tempat ibadahnya itu. Jangan so tahu deh, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ya oke. Tempat ibadahnya tuh jauh. Terus aku tanya dong, emang di daerah kamu nggak ada gitu? Nggak ada tempat ibadahnya gitu kan? Enggak lah, kita kan kalau ibadah harus effort, harus berkilo-kilometer, kata dia. Udah biasa itu, kata dia. Kita kan minoritas, kata dia gitu. Udah berdamai. Sedih gitu. kan? Sedih kan? Jadi sebenarnya walaupun dia ngomongnya dengan senyum gitu ya, tapi kan dalam hati, ya sedih banget sih gitu. Sedih banget gitu. Maksudku, ya itu. Jadi itu perjuangan-perjuangan semacam itu jadinya dilihat sebagai sesuatu yang, ya saya yakin itu membawa pahala lah. Kalau Anda itu terpaksa harus melakukan itu, jangan takutlah, Tuhan pasti akan memberikan imbalan buat Anda kan. Cuma saya nggak terima aja kenapa orang dilarang untuk beribadah. Aku pernah baca satu postingan sih. Aku lupa di mana, mungkin di aplikasi tertentu. Jadi dia bikin konten, dia bilang kayak, kenapa ya Indonesia sekarang rasanya tuh bukannya makin maju malah makin kayak mundur gitu. Jadi istilahnya udah tahun 2026 kayak Indonesia malah mengalami kemunduran. Ya akhirnya dikaitin sama yang pelarangan ibadah dan lain-lain. Karena di negara-negara maju, agama tuh sama sekali, bukan nggak dipikirin ya, tapi benar-benar pemerintahnya nggak akomodasi. Maksudnya terserah lu mau aliran mana kek, agama apa kek, yang penting disediain tempat ibadah. Udah, jadi kayak orang-orang tuh fokusnya kemajuan negara, pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan kita nih masih sibuk kayak ngajuin izin ibadah, ngelarang orang ibadah. Kayak makin maju tahunnya, tapi pemikirannya makin mundur gitu. Ya itu yang harus kita prihatinkan bersama ya. Makanya ini PHB ini saya senang karena ini berbagai perwakilan organisasi yang berbeda, agamanya juga berbeda-beda ya. Kemudian yuk kita sama-sama minta, dan kita mintanya ke presiden aja deh. Tolonglah Pak Presiden Prabowo, kita minta agar beliau itu udah dicabut aja
peraturan bersama 2 menteri yang sudah 20 tahun menjadi petaka lah buat kita semua, ya. Ini dicabut aja, diganti sama apa? Peraturan presiden. Peraturan presiden tuh sebetulnya paling bagus ada undang-undangnya, undang-undang kebebasan beragama misalnya. Cuman itu kan butuh waktu lama ya. Karena udah ada ya? Nggak ada, memang nggak ada. Nah sekarang harusnya ada peraturan presiden yang mengatakan bahwa yang tadi kita bicarakan. Jadi peraturan presiden itu mengatakan bahwa penetapan pembangunan rumah ibadah itu ada di pemerintah pusat. Iya langsung gitu jadi ya. Ke sana ya. Dan si pemerintah daerah harus menjamin memfasilitasi pembangunan itu berjalan dengan mulus, dengan baik misalnya ya. Tidak perlu lagi ada persyaratan 60 orang, 90 orang tadi. Apa coba logikanya bahwa harus ada izin dari 60 orang? Tadi saya masih bicara tentang memperoleh 60-nya nggak gampang ya, dan itu bisa aja manipulasi dan macam-macam. Tapi sekarang pakai logika sederhana aja deh. Kenapa harus ada izin dari 60 orang? Emang kenapa? Menurut saya seharusnya tidak boleh ada orang Indonesia yang menolak pembangunan rumah ibadah agama lain. Kecuali alasannya karena, oh ini akan bikin macet, oh ini akan... Oh iya, misalnya begitu kan bisa aja kan, bisa. Atau ini terlalu dekat satu sama lain, misalnya. Atau kayak itu gerejanya deket sama apa sih Bang? Sekarang tuh ada kayak misalnya flyover, terus jalannya sempit kayak di daerah-daerah Cipulir. Jangan deh, kayaknya mungkin di sebelah sana. Gitu. Betul. Jadi alasan-alasan khusus mengenai kenapa itu ditolak. Tapi kalau cuma kesediaan, bersedia nggak di daerah Anda ada gereja? Kan it doesn't make sense. Karena menurut aku jadinya repot. Kayak misalnya di mayoritas warga di sana Muslim. Terus nanti nggak boleh nih bangun ibadah. Kayak yang tadi Bang Ade bilang. Misalnya daerah PIK. Misalnya nih aku sebut ya daerah PIK kan mayoritas bukan Islam. Tiba-tiba mau bangun masjid. Kan jadi nggak boleh. Iya. Jadi kayak mirroring gitu kalau yang aku lihat. Betul. Kayak Jadi lo memperlakukan kita, lo mau nggak diperlakuin kayak gitu? Iya, jadi repot. Betul. Jadi malah... Kemarin aja katanya di PIK nggak ada masjid gitu kan. Kan marah kan kesel kan. Ya barangkali juga saya nggak tahu di PIK ada orang Islam atau enggak ya. Mungkin ada. Mungkin ada ya. Tapi kalaupun misalnya sedikit, cuma 10 orang Islamnya misal ya, belum tentu 10 orang, tapi kalau cuma 10 orang dia nggak boleh punya masjid di sana. Ya boleh aja dong. Harusnya boleh. Ya. Harusnya. Jadi gitu. Nah satu lagi yang tadi Anda bilang tuh, boleh nggak misal menggunakan rumah Anda sebagai tempat kebaktian gitu kan? Ya, boleh. Ya, harusnya kan boleh. Ini kenapa marah sih? Kecuali rumah Anda yang dipakai. Enggak, maksud kalau dia dijadikan gereja, Anda bisa tuh bilang, oh ada persyaratan ini. Tapi kalau rumahnya Cindy dipakai, rumahnya pamannya Cindy dipakai, rumah temannya Cindy dipakai, yuk kita kebaktiannya hari Minggu ini di rumah ini aja. Kumpullah 20 orang, boleh nggak? Boleh. Nggak dalam agama Kristen juga boleh kan? Boleh. Kalau yang kebaktian cuma 20. Iya. Persekutuan itu namanya. Persekutuan. Boleh dong. Ya. Ini marah. Kayak tadi di mall. Iya. Kan mall itu sebetulnya cara yang lazim digunakan karena orang nggak bisa bikin gereja nih. Terus ada mall yang bilang, ya pakai aja kita. Iya, pakai aja ya lantai paling atas. Iya, tapi malah warga sekitar yang nggak terima. Marah? Kayak, kan bukan rumah lu. Kan mall siapa? Mall siapa? Dan kenapa beribadah itu mengganggu Anda? Karena nyinyirannya tuh nyinyiran mereka ya, yang mungkin yang seberang. Ih, ibadah di mall gitu. Ya terus kenapa? Ya karena kita ibadah di mall, ngurusin izinnya susah. Ada yang bilang terus gini, kenapa? Kenapa di mall? Ya terus kenapa mau di mall? Mau di bioskop kek gitu ya? Iya. Ada gini Bang, aku baca di thread, jadi ada yang nyinyir gini, Kristen enak ya kalau ibadah di mall gitu. Lah kita di bagian basement, katanya gitu kan, di basement kan kita biasanya kan, panas-panasan gitu kan. Terus ada yang balas gini, lah kita di mall karena gereja kita ditolak. Kita kayak ada gereja, makanya kita di mall. Allah, di basementnya biasa-biasa aja itu. Pada hari Jumat tuh, jam 11-an gitu, itu nggak boleh tuh masuk di tempat parkir itu di misalnya lantai tertentu karena mau dipakai buat sholat Jumat. Nggak apa-apa sama sekali, nggak panas-panasan, biasa-biasa aja. Emang nggak pakai AC sih. Iya. Dibilang gitu. Gitu. Jadi
udahlah ya, bukan udahlah ya. Maksud saya adalah itulah yang menyebabkan kami di Presidium Hak Beribadah. Kita juga mengajak teman-teman semua penonton kalau mau bantu ikut ini aja, ikut mencantumkan nama, mengirimkan nama terutama kita ini adalah organisasi-organisasi ya. Kalau ada organisasi-organisasi yang mau bersama-sama dengan Presidium Hak Beribadah itu untuk mengajukan permintaan ke Pak Presiden Prabowo, kirim aja surat ke PHB ya. Bilang bahwa kita mau jadi bagian dari PHB. Kami adalah organisasi pemuda-pemudi Lenteng Agung gitu kan. Ya. Tapi kalau pribadi individu mau ikut gimana? Selama ini belum pernah ada yang pribadi ya. Cuman ya coba aja. Kali ternyata atau Anda organisir apalah gitu ya. Kelompok tadi itu perkumpulan muda-mudi. Karang Taruna Lenteng. Betul. Karang Taruna Lenteng Agung gitu kan. Kita turut mendukung. Dan ini kan nggak harus orang-orang Kristen, orang-orang Islam juga sebagai menunjukkan concern dia. Ya memang berakal ya. Tadi menarik ya membayangkan mengizinkan Islam masjid dipakai buat keperluan peribadatan pada hari Minggu kan dari jam-jam tertentu ya. Dari misalnya jam nggak apa-apa lah, sholat lohornya hari itu nggak ada gitu kan, karena dipakai buat teman-teman Kristen kan. Itu peribadatan Anda tuh, kebaktian Anda tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di gerejaku kadang ada yang jam 8 terus jam 11 atau 10 terus jam 12-an gitu. Terakhir jam? Sore sih kadang malam sore juga. Oke, semalam. Iya. Hari Minggu itu? Iya. Ya taruhlah, ya nggak usah sampai malam lah ya. Sore misalnya. Sampai sore, berhenti di pas asar lah ya. Iya. Tapi dari pagi sampai asar dipakai buat keperluan teman-teman umat Kristen. Itu menarik sekali. Hidup terasa indah sih. Iya. Indah banget. Indah banget. Asal jangan sampai ada yang kucuk-kucuk datang, saya mau sholat duha. Mas, di briefing kan. Mas di rumah aja bisa nggak? Nggak, karena sholat tuh nggak harus ada di masjid. Iya, Even perempuan aja disarankan untuk di rumah. Iya, pada hari Jumat itu. Oke? Ya. Kita Gitu. tolong support us ya. Support kami. Support Presidium Hak Beribadah ya untuk teman-teman semua biar PB2 menterinya dicabut. Dan ini kita minta agar teman-teman kalau bisa punya link ke Pak Presiden Prabowo, bilangin dong ya. Iya. Betul. Pak Presiden, tolong dong. Ini kita Dikirim. doain deh Pak Prabowo masuk surga. Ya. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dukung kita ya teman-teman dan penonton.